Markus pasal 16 mulai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sampai di sini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana kesaksian demi kesaksian sudah dinyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Tetapi kenyataan ini cuma dialami oleh beberapa orang Kristen. Ini masalahnya. Kalau setiap orang Kristen dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang disaksikan dan firman Tuhan, saya yakin satu orang itu Kristen, seluruh keluarganya dalam waktu singkat semuanya jadi Kristen. Dan di mana dia bekerja akan membawa orang-orang menjadi kenal Yesus. Betul tidak? Tetapi kenyataan yang kita lihat, pertumbuhan orang Kristen di Indonesia ini lambat atau cepat? Hah? Cepat mana sama penduduk Indonesia tumbuhnya? Hah? Cepat penduduknya. Berarti tidak banyak orang Kristen yang mengalami apa yang disaksikan dan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan hambatan-hambatan itu, saudara? Kerap kali kita ini senang mendengar kesaksian, senang kumpul-kumpul, persekutu, nanti lebih-lebih kalau saudara perhatikan, di mana ada kebaktian, kalau ada kesembuhan rohani, mesti orangnya berjubel. Betul tidak? Tapi kalau tidak ada kesembuhan, orangnya kayak bisa dihitung. Kenapa? Manusia di dalam dunia sebetulnya mencari perkara-perkara yang langka, mujizat yang dicari. Karena apa? Lah memang manusia di dalam dunia itu perlu mujizat kok, betul tidak? Padahal Yesus itu menjanjikan. Yang dijanjikan pada Yesus itu siapa toh? Hamba Tuhan atau setiap orang yang percaya? Lah saudara ini percaya enggak? Ngalami enggak? Nah, ini masalahnya lah. Ini masalahnya. Kalau saudara ngalami, pasti enggak bisa diem mulutnya ini loh. Seperti saudara-saudara yang saksi tadi. Saudara kalau diminta saksi secara susahnya setengah mati kok. Dikatakan siapa yang berdoa, diem nyenyet semuanya. Sampai dipancing-pancing baru mau. Padahal kalau orang itu meluap-luap dalam hatinya, orang gembira, bisa diem enggak? Hah? Coba seandainya saudara ini dapat lotre yang 200 juta, bisa diem enggak?
Saya yakin setiap orang ketemu, waduh, mukanya bunder terus. Sampai orang yang dulunya ketemu bingung. Loh, sekarang kok ketawa terus? Waduh, luar biasa. Tidak bisa berhenti. Sampai ngimpi-ngimpi pun ketawa. Loh, betul tak? Kalau orang anak yang ketakutan, jiwanya dalam ketakutan, mimpi-mimpi pun sampai ketakutan enggak? Orang tuanya tanya, kamu ada apa sih tadi di sekolahan? Kok mimpi tidur kok teriak-teriak? Nah ya dah, itu peluapan hati, saudara. Kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Allah. Dan bukan sekedar agama. Maka dari itu, saudara harus menyelidiki firman Tuhan. Dan jangan hanya sampai mau tahu tok. Tapi harus tahu dan mengalami secara pribadi. Makanya, kerap kali saya itu tanya sama Tuhan begini, Tuhan, yang ngalami firman-Mu ini kok justru orang yang bodol-bodol ya Tuhan. Yang rusak, yang bobrok, yang pikirannya jalan terus, ndak puas, lalu penasaran. Aneh, orang yang begitu kok malah ngalami. Tuhan berkata, aku datang cari orang berdosa, bukan cari orang benar. Mengapa mereka tidak ngalami? Sudah merasa benar kok, ya tidak butuh. Ini loh, saudara. Banyak orang Kristen yang merasa sudah baik. Jadi tidak butuh pengalaman seperti ini. Nanti kalau sudah kejepit, gepeng, baru, mana Tuhan? Mana saksi-saksi itu? Ya, aku kok enggak. Lah Tuhan bilang, kalau kejepit baru repot, cari-cari. Kalau seneng kok lupa. Ya, ini contohnya, saudara. Contohnya begini. Saudara kalau dalam keadaan keberkatan seneng sembayangnya banyak atau sedikit? Lama atau tambah pendek? Hah? Lalu kalau saudara dalam keadaan kesusahan, sakit penyakit atau penderitaan, sembayangnya tambah lama atau tambah pendek? Tambah lama toh? Pantesan dikasih susah terus. Kenapa? Karena Tuhan itu rindu ketemu saudara terus. Tapi saudara selalu bilang, Tuhan berkati. Ya tak berkati nak, berkati banyak, tambah lupa Tuhan. Sembayangnya, terima kasih Tuhan, udah kabur. Lalu kalau sudah berkati habis, Tuhan mana? Loh, jadi kalau tidak tak kasih, tambah ngotot deh ya. Wah tambah baik. Lah pantesan tidak dikasih-kasih terus, gue kapok. Hidup kekristenan, kalau saudara itu sadar, kalau engkau tambah diberkati, tambah dekat, Yesus tambah berkatinya enggak tanggung-tanggung. Sebabnya apa? Sebab dia rindu ketemu saudara terus, karena engkau ini pacarnya. Orang kalau sedang jatuh cinta, itu pasti kepengen ketemu terus, ya toh? Oh, saya dulu kalau pacaran itu sudah 2 jam, mau pulang. Istri, pacar saya bilang, kok cepet-cepet loh. Tapi kalau orang bosen, orang nggak pulang-pulang. Kenapa? Ini bukti yang nyata. Kursi tamu, itu tiap orang yang punya rumah, mesti biasanya 2 bagian. Dalam sama luar, betul enggak? Ada kursi tamu di dalam, ada kursi tamu di luar. Ya dah. Bagus yang mana? Kenapa? Ayo. Sebabnya kalau kursi yang di luar dikasih terlalu bagus, orangnya enggak pulang-pulang. Kepengen duduk kenaan. Jadi dikasih yang jelek supaya kalau tamu-tamu itu enggak disenengi, cepat kabur. Yang disenengi selalu berkata, ayo toh duduk dalam. Betul enggak? Loh, betul enggak? Sebetulnya manusia itu sebetulnya apa? Munafik toh. Dan itu banyak orang Kristen melakukan itu enggak? Ya. Saudara tahu? Karena apa? Karena manusia-manusia ini hidupnya sekarang sudah menjadi individu.
aku, egois, aku yang penting. Padahal Alkitab mengatakan, kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita sudah meninggalkan semuanya itu. Karena apa? Karena terlalu pahit pengalaman dengan dunia ini. Pengalaman kerap kali membentuk manusia ini menjadi individu. Kehilangan kasih. Menjadi orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Dan lupa akan Tuhan. Maka dari itu kita kerap kali orang Kristen terbuai oleh keadaan itu. Sehingga tidak mengalami firman Tuhan dan mujizat Allah. Kenapa? Karena takut masuk lagi ke dalam kekecewaan. Padahal kalau saudara perhatikan firman Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, dijanjikan oleh Allah tanah Kanaan yang penuh air susu dan madu. Tapi nyatanya kok malah dijak jalan-jalan ke padang pasir. Sampai orang Israel akhirnya berkata apa? Mana susu sama madunya? Wong adanya pahit, adanya kehausan, roti tidak ada, daging tidak ada, segala tidak ada. Mana. Akhirnya lalu mana. Gerutu sama Tuhan malah diperpanjang 40 tahun. Apa ndak ini banyak pengalaman orang Kristen ndak gitu? Ya? Iya dah. Padahal Alkitab sudah ngajari. Kok ya maunya lu. Masuk lagi. Sudah dikasih contoh. Bahkan kekerasan Allah dinyatakan. Mati semuanya. Tapi manusia Kristen kok ya mau jahil. Ya ngomel. Ya diajak masuk ke padang belantara. Ya bilang mana? Buktinya mana? Nah akhirnya malah bilang mana 1 kali. Mundurnya setahun. Mana 2 kali 2 tahun. Tidak barbar masalahnya. Akhirnya sampai mati. Tidak sampai juga. Ini loh saudara. Makanya saya bilang. Untung nama saya Yusak. Yusak masuk. Jadi saya dulu sampai bilang. Tuhan saya kepengen nama macam-macam kok. Tuhan bilang. Enggak namamu Yusak. Untung enggak Musa. Musa ini tidak masuk. Ini loh saudara. Kita itu sadar. Kehidupan kekristenan. Firman Tuhan berkata apa? Murid-murid Tuhan Yesus 12. Hilang 1 tinggal 11. Pada waktu semua orang yang sudah mengalami Yesus bangkit. Mereka berkata apa? Tidak percaya. Padahal Yesus sudah 3,5 tahun. Dia selalu berkata. Anak manusia akan mati dan bangkit. Anak manusia akan mati dan bangkit. Tapi tidak percaya. Mengapa? Karena manusia hidup membutuhkan fakta. Kenyataan. Tidak teori. Dan tiap orang Kristen, Yesus berkata alami. Yesus tidak hanya berkata kepada penginjil, kepada pendeta, pada hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya harus alami. Dan tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang percaya termasuk siapa? Jadi kalau saudara tanya, saudara percaya? Percaya, ngalami? Belum. Nah itu termasuk orang percaya enggak? Ibu ini pinter dia bilang, termasuk, tapi sedang diproses kok. Ini loh saudara, karena apa? Memang harus setiap orang mengalami secara pribadi. Makanya saya selalu tekankan kepada saudara, saudara-saudara ini kan di sini banyak orang tua. Anda sekarang mengenal Yesus, kadang-kadang Anda mengatakan, kenapa aku dulu tidak dari kecil mengenal dia? Betul dah? Tetapi Anda bilang iya, kenapa tidak dari kecil anakmu lahir mulai Anda kenalkan Yesus? Nanti anakmu ngalami juga seperti kamu.
Setelah tua barusan, aduh dulu aku kok enggak dari kecil. Mamaku kan sudah tahu toh. Iya, tapi mamamu bukan penginjil kok. Nah, saudara harus dimulai anak dalam kandungan. Selalu saya katakan. Jangan mulai kalau sudah tahu. Anak dalam kandungan itu harus sudah dimulai kenalkan Yesus. Nah, kerap kali orang berkata gini, Pak Yusa ini kok ada-ada. Lah anak dalam kandungan kan belum ngerti apa-apa toh. Kenali Yesus itu bagaimana lah ya. Karena saudara itu tidak berubah cara berpikir dan berjalan dengan iman. Tapi berjalan dengan penglihatan. Berjalan dengan perkara-perkara daging. Padahal Alkitab berkata kita harus hidup dengan iman. Bukan dengan daging. Jadi anakmu dalam kandungan mulai jadi. Itu sudah dokter mengatakan kamu sudah mengandung. Amin. Lalu kamu mulai tiap malam. Anak, engkau harus jadi anak yang baik. Loh, kenal Yesus. Roh Kudus penuhkan dia. Yohanes itu penuh Roh Kudus dari mana? Dalam kandungan ibunya. Tapi saudara sudah dengar, sudah baca, sudah melakukan. Enggak. Makanya saya sampai heran, saya bilang Tuhan, ini anak-anakmu kok bandel ya, hatinya degil. Lakukan. Kalau Anda sudah jadi oma, mantu, kasih tahu mantumu. Mulai mengandung, suami istri suruh ngelus-ngelus perutnya. Kan malah mesra toh? Iya. Tapi biasanya suami itu kalau istrinya ngandung, malah dia kelayapan. Makanya itu tiap malam suruh ngelus-ngelus perut istrinya. Doakan, nak, jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang penuh dengan Roh Kudus. Anak yang mengenal Yesus. Segala watak perangai bapakmu yang jelek, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Nah, jadi kan selalu baik toh? Berjalan dengan iman segala perkara akan jadi. Engkau tanam, pada waktunya engkau akan tuai. Loh, tapi orang itu tidak percaya. Orang belum ngerti. Alkitab berkata, itu harus dimulai dari dalam kandungan. Karena Tuhan berkata, aku sudah bentuk pilih kamu sebelum engkau keluar dari dalam kandungan. Kita harus berjalan dengan firman. Supaya kita mengalami secara pribadi dengan Allah. Karena tanpa pengalaman dengan Allah secara pribadi, kepercayaanmu itu menjadi kerdil. Maka dari itu, apa yang menyebabkan hambatan? Karena manusia-manusia ini harus perlu satu, pepenuhan roh. Murid-murid Tuhan Yesus itu sudah mengalami mujizat dengan Yesus. Petrus sudah berjalan di atas air. Dia mengalami membagikan roti 5 ketol menjadi 5.000. Dia mengalami, tetapi dia belum penuh Roh Kudus. Sehingga hal itu menjadi hambatan. Kalau Roh Kudus memenuhi, ada kuasa. Setelah kuasa, tinggal tergantung saudara. Kenyataan, banyak anak-anak Tuhan di dalam persekutuan sudah kepenuhan roh. Sudah. Contohnya, sudah dapat berbahasa lidah. Sudah dapat karunia lidah. Sudah. Tapi, kok tidak ngalami? Nah, jadi hambatan pertama, karena tidak kepenuhan roh. Hambatan kedua, sudah kepenuhan roh, tetapi manusiawinya ini, kedagingannya masih terlalu kuat. Tidak mau terbuka untuk selalu duduk diam di bawah kaki Yesus, untuk dibaharui senantiasa. Tidak terbuka, tetapi justru kebalikan. Kebalikannya bagaimana? Sudah penuh, sudah pinter, mulai lihat orang lain. Oh, belum kepenuhan roh. Oh, belum bahasa lidah ya. Wah, belum penuh roh kamu.
Lalu mulai nuding orang lain, mulai menghakimi orang lain. Ini hambatan-hambatan yang menyebabkan kita tidak pernah tumbuh dengan Yesus. Karena kerap kali justru kita berkarunia, kita sudah mempunyai kepenuhan, jadi batu sandungan. Loh ini banyak. Sebabnya apa? Sebabnya tidak menjadi macam mengasihi, justru menjadi batu sandungan menghakimi orang lain. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Belajar terus dalam perkara yang terkecil. Maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Kepikiran kita kerap kali menghambat. Seperti dikatakan, kalau saksi yang gede-gede, yang kecil enggak. Nah itu cara berpikir manusia, masih lama. Tapi kita berpikir dengan iman. Tidak ada perkara yang terlalu kecil buat Yesus. Tidak ada terlalu besar buat dia. Semuanya sama. Kalau saudara perhatikan, kesaksian daripada saudara hamba Tuhan tadi. Seorang bapak yang anaknya lahir. Dia hampir-hampir gagal. Kenapa? Saat terakhir ditanyai, bagaimana? Sudah lahir? Sudah. Uang cukup. Dulunya selalu bilang cukup, mengadakan, akhirnya bilang tinggal 200. Nah, untung-untung dia tidak gagal. Coba, saudara. Karena banyak orang kerap kali gagal dalam saat terakhir. Gagal sudah di ujung. Gagal. Kenapa? Karena untungnya dia tidak nggerutu. Coba tinggal 200. Tuhan, mana buktinya? Kalau engkau bilang nyukupi kok tinggal 200 tidak dikirim-kirim. Coba dia ngomong gitu. Tidak jadi dikasih. Saudara tahu. Kita kerap kali dibiarkan Tuhan. Coba perhatikan pengalaman-pengalaman daripada hamba-hamba Tuhan. Kita harus dibawa masuk ke padang gurun. Untuk menikmati janji daripada Allah. Tanah Kanaan. Pada waktu bangsa Israel sudah berjalan di padang gurun. Sampai perbatasan Kanaan. Maka 12 pengintai melihat gugur. Saudara tahu? Untung yang tidak gugur 2 orang. Yusak sama Kaleb. Inilah saudara. Tahu? Bahaya sekali. 12 yang gugur 10. Tinggal 2. Maka dari itu saudara jangan menjadi kelompok yang besar yang gugur. Tapi jadilah kelompok yang kecil yang berhasil. Dan selalu perhatikan. Kalau engkau di dalam keadaanmu tambah kejepit. Itu tambah mau selesai. Malah gini, puji Tuhan, malah besar, mujizatnya tambah besar. Loh berani enggak? Enggak berani tak? Kenapa? Karena pikirnya, wah berat. Jahlah Pak Yusa, lebih baik yang kecil-kecil aja. Rugi. Dan Yesus sudah berkata, setiap firman-Nya harus digenapi. Kalau engkau mau jadi muridku, engkau mengasihi anak, istri, dan suamimu lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Kalau engkau mau jadi muridku, seorang pemuda kaya, jual semuanya. Ikut aku. Saudara. Wah, saudara bilang, walah aku kalau dituntut suruh jual semua, wah, tidak sanggup. Ya, tidak sanggup, bakal tidak masuk. Apakah berarti lalu Tuhan mengatakan kalau seandainya itu orang kaya, Tuhan mengatakan jual semua. Seandainya orang kaya itu berkata, baik Tuhan, apa orang itu lalu jadi miskin? Ya. Ini tak alami. Malah jadi kayanya 2 kali lipat. Saudara tahu? Sebab Allah sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya, engkau diberikan jalan keluar. Saudara tahu? Kalau Tuhan nuntut itu bukan berarti lalu, ya sambil semua. Tidak. Kalau Tuhan nuntut, itu karena hatimu yang terikat. Ini
saya alami. Saya dituntut istri saya dituntut anak saya, dituntut ibu saya, dituntut profesi saya, kedudukan saya serahkan. Oh, tambah naik. Saya bilang, loh kok aneh sih Tuhan? Iya. Allahmu itu lucu. Loh, Allah itu lucu enggak? Ya. Aneh enggak? Aneh. Kamu kira Allah itu cuma hanya menakuti gitu? Enggak. Tuhan itu humor. Kadang-kadang kamu enggak mau, malah disuruh. Mau, enggak boleh. Kok aneh sih Tuhan? Aku mau. Tidak. Contohnya gini, saya tuh dulu dari kecil bilang gini, Tuhan aku mau jadi hambamu. Baik. Kapan? Belum waktunya. Umur 20 mau sekolah pendeta. Tuhan bilang, tidak. Kok lucu sih Tuhan? Yang lain enggak mau jadi hambamu. Disurung-surung jadi hambaku. Loh kok lucu? Itu umur 20 dipanggil. Itu umur 12 dipanggil. Aku kepengen 45 baru dipanggil. Akan lucu toh, saya bilang. Apa enggak telat? Enggak ada yang terlambat. Inilah saudara. Perencanaan Allah bukan perencanaanmu. Musa dipanggil umur 80. Malah kakek-kakek. Lucu enggak? Lampok ya dari muda. Tuhan bilang, enggak. Kenapa? Aku punya rencana. Rencanaku paling baik. Ini loh saudara. Jadi pangeran, turunin jadi budak dulu. Setelah jadi budak, diangkat lagi jadi pemimpin wakil Allah. Musa, pangeran. Diangkat Firaun. Rela diserahkan untuk Tuhan? Ya. 40 tahun jadi budak. Setelah itu 40 tahun kemudian dia jadi wakilnya Allah. Lebih besar toh? Ya, saudara tahu. Hidup kekristenan harus mengenal firman dan kenal Allahmu. Kau tidak akan takut dalam menghadapi segala perkara. Ucapkan syukur senantiasa. Kenapa? Allah yang punya pusing amat. Iya dah.